Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari Asmaul Husna. Asmaul Husna yang akan kita pelajari yaitu Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Qayyum. Asmaul Husna Al-Qawi. Asmaul Husna sendiri artinya adalah nama-nama Allah yang indah atau baik. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Asmaul Husna ini memiliki keteladanan atau contoh yang bagi kita dapat diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Di antara nama-nama baik Allah terdapat nama-nama yang menunjukkan sifat-sifat Allah seperti kekuatan Allah, contohnya Asmaul Husna Al-Qawi. Al-Qawi artinya yang maha kuat. Kekuatan yang dimiliki Allah tentunya tidak dapat ditandingi oleh siapapun, karena berbeda kekuatan Allah dengan kekuatan makhluknya. Allah adalah yang maha kuat, yang memiliki segala kekuatan sehingga tidak ada satupun makhluk yang dapat mengalahkan kekuatannya Allah. Tidak ada yang mampu menyamai atau mungkin menandingi kekuasaan Allah, karena Allah lah sumber segala kekuatan. Maka jika semua kekuatan yang ada pada makhluk berasal darinya, kita bisa bayangkan bahwa Allah lah yang maha kuat. Allah juga yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Jika ada manusia yang memiliki kekuatan seperti kekuatan fisik, jabatan, kekuasaan, ataupun kekayaan, pengaruh yang kuat, kemudian keterampilan yang bagus, kecerdasan yang bagus, semua itu merupakan titipan atau kekuatan dari Allah yang suatu saat bisa saja diambil oleh Allah. Ada seseorang yang kuat, namun ketika dia sedang sakit, maka kekuatannya pun akan hilang. Dia akan merasa lemas, tapi berbeda dengan Allah. Allah maha kuat, tidak akan pernah merasa lemas atau tidak akan pernah merasa lelah. Allah lah sumber segala kekuatan yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh siapapun. Ada beberapa hikmah dari mengenal Asmaul Husna Al-Qawi. Yang pertama, manfaat kita mengetahui Asmaul Husna Al-Qawi adalah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sumber kekuatan berasal dari Allah. Kemudian yang kedua, memperkuat keimanan kita, percaya kita kepada Allah. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk menjadi seorang mukmin yang kuat. Tidak hanya kuat fisik, tetapi juga kuat secara mental sehingga dapat menjaga keimanan kita kepada Allah. Karena Allah lebih menyukai muslim yang kuat daripada muslim yang lemah. Kuat di sini tidak hanya kuat secara fisik ataupun kekuasaan, namun juga kuat dalam menahan untuk mengerjakan hal-hal yang tidak Allah sukai. Yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya adalah yang maha berdiri sendiri dalam mengurusi hamba-hambanya atau yang maha mandiri. Allah ini memiliki sifat Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Allah memberikan ajaran kepada manusia supaya tidak selalu bergantung kepada orang lain. Allah memiliki sifat Asmaul Husna Al-Qayyum, dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan bantuan yang lainnya selama-lamanya. Allah memiliki sifat Al-Qayyum. Dialah yang berdiri sendiri, Allah yang mengurus segala perkara ataupun urusan makhluknya. Berbeda dengan Allah, manusia juga harus memiliki sifat Al-Qayyum, berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Namun, bukan juga menolak bantuan orang yang akan membantu kita ataupun merasa sombong tidak ingin dibantu oleh orang lain. Namun, jika kita ingin meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum ialah kita harus mampu berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Namun, ketika kita dibantu oleh orang lain, kita jangan menolak ataupun merasa sombong karena merasa apapun yang kita dapatkan adalah hasil dari sendiri. Anak-anak, kemudian bagaimana cara meneladani atau mencontoh sikap Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Qayyum? Mari kita perhatikan contoh perilaku meneladani sifat Asmaul Husna Al-Qawi. Yang pertama, kita menjadi orang yang kuat baik secara lahir ataupun secara batin. Kuat di sini maksudnya kita sehat, tidak mudah mengeluh, tidak mudah lemah, selalu ingin berusaha.
Lalu yang kedua, menggunakan kekuatan untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Contoh, untuk membantu sesama, untuk memudahkan sesama, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, ataupun melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Yang ketiga, tidak menggunakan kekuatan untuk menganiaya orang yang lemah, baik kekuatan secara fisik ataupun kekuatan kekuasaan. Malah dengan kita memiliki kekuatan atau kekuasaan, hendaknya kita membantu sesama atau orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Contoh meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum. Yang pertama, berusaha beribadah dan bekerja keras sehingga tidak selalu bergantung dan berharap kepada orang lain. Kita hanya boleh berharap dan bergantung kepada Allah. Yang kedua, tidak menggantungkan harapan dan keinginan selain kepada Allah. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri. Dengan berusaha, dengan kita bekerja keras dan berdoa, maka kita dapat meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum. Lalu yang selanjutnya, menggunakan kemampuan yang diberikan oleh Allah secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Kita diberikan kemampuan oleh Allah, maka tugas kita adalah memanfaatkan dan menjaga titipan dan kekuatan ataupun kemampuan yang diberikan oleh Allah agar kita mampu berdiri sendiri, mampu hidup sendiri, tidak banyak berharap kepada orang lain. Yang kita boleh mintai bantuan, yang kita boleh berharap, betul-betul berharap, yaitu hanya kepada Allah. Al-Qayyum ini, sifat Asmaul Husna Al-Qayyum ini menunjukkan bahwa Allah ini berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan orang lain ataupun siapapun makhluknya. Sehingga ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa sebagai makhluk Allah kita harus dapat berdiri sendiri, tidak menyusahkan orang lain ataupun tidak bergantung kepada orang lain. Sekian pada pertemuan kali ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk LKPD-nya silahkan anak-anak dikerjakan halaman 16 sampai 17, kemudian halaman 18 sampai 19 bagian 1 saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.